Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk cerita kita kali ini masih dari sebuah karya Kapia CVR by dengan judul asli Mata Batin 2. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan bagaimana tentang kisah kita kali ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata batin para detektif muda. Kembali masih dengan ketiga sahabat pemburu misteri. Siapa lagi kalau bukan Jihan, Bagas, dan Arga. Kini mereka akan menelusuri sebuah rumah kosong dekat dengan rumah Arga. Arga menceritakan pada Jihan kejanggalan beberapa hari yang lalu. Dulunya rumah itu ditempati satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak perempuan semata wayangnya, di mana pada suatu waktu ibu rumah tangga tersebut meninggal. Suasana rumah menjadi suram dan seperti tak ada kehidupan lagi. Arga yang biasanya selalu diajak main dengan anaknya kini seakan jarang dan hampir tidak pernah. Namun, banyak orang yang bilang keluarga tersebut pindah. Tetapi insting Arga berbalik. Arga merasakan ada kejanggalan di dalam rumah tersebut. Karena setiap ia melintas di sana, ia melihat anak gadis yang sering mengajaknya main itu di balik jendela dengan wajah murung. Arga merasa sangat khawatir dengan keadaan itu. Hingga tibalah ia menceritakan hal tersebut pada kedua sahabatnya. Dan kini tepat pukul 11 malam. Ketiga sahabat ini hendak melakukan penelusuran di rumah tersebut. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di depan gerbang rumah tersebut. Loh, benar kagak nih kak kalau di dalam ada orangnya atau gimana? Curiga Bagas. Ya bener lah, orang rumahnya gelap. Terus kata warga, keluarga itu pada pindah. Kok aku selalu lihat Cia di balik jendela? Apalagi kalau bukan ada yang janggal. Benar kan? Jawab Arga. Bener gak? Aku merasa hawa di sini emang misterius. Lebih baik kita telusuri aja langsung ya. Ingat kata aku, jaga ucapan dan perilaku ya. Wejangan dari Jihan. Lalu Arga dan Bagas pun mengangguk. Kemudian ketiganya memasuki pekarangan rumah dan sampailah pada pintu utama. Ketok dulu Han, barangkali ada orangnya di dalam, usul Bagas. Udah aku bilang rumah ini kosong gas. Kok kamu gak percayaan amat sih? Udah langsung masuk aja Han. Arga terlihat kesal. Arga, ingat jaga perilaku. Kita harus bersikap sopan walaupun di dalam gak ada orang, tegas Jihan. Tok, tok, tok. Jihan mengetuk pintu. Dan tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Angin malam yang dingin langsung menerpa di sekujur tubuh ketiganya. Astaga, belum apa-apa udah merinding aja nih, ujar Bagas pada Jihan dan Arga. Ayo masuk, ucap Jihan.
Lalu ketiganya masuk dengan perlahan. "Permisi," ujar Jihan. Tiba-tiba ada suara cekikikan seperti anak kecil yang tengah berlari. Jihan menajamkan pandangannya dan ia melihat jejak kaki dengan bercak darah. Jihan pun mengejar jejak itu dan diikuti oleh Bagas dan Arga. Tapi jejak itu menghilang ketika sampai di sebuah kamar. "Mungkin ini kamar Cia," ujar Arga. Dilihat dari dekor kamarnya yang serba merah muda, Arga menyimpulkan ini adalah kamar gadis kecil itu yang bernama Cia. "Tunggu," ujar Jihan membuat kedua sahabatnya bingung. "Kenapa, Han?" tanya Arga. "Ada yang manggil-manggil aku." "Siapa? Di sini cuma ada kita doang kan? Gak usah ngaco deh." Bagas terlihat kesal. Jihan pun mendekati sebuah almari. Jihan merasa di dalam sinilah sumber misteri. Dan tak banyak acara lagi, Jihan pun membuka lemari tersebut. Kemudian, dek, ketiganya mematung melihat seorang gadis kecil dengan kondisi mengenaskan. Bagian perutnya keluar banyak darah, sehingga mengeluarkan bau yang sangat amis. Wajah dengan lebam dan memar sangat banyak, dan tubuhnya sedikit membusuk, karena diperkirakan sudah beberapa hari di dalam lemari. "Cia," lirih Arga. Tiba-tiba muncul cahaya di belakang ketiganya. Dan kemudian cahaya tersebut berubah menjadi seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berbalut sebuah baju yang dipenuhi oleh noda darah sampai ke lantai. Mata yang hitam pekat dan kulit yang sangat pucat. Gadis kecil itu pun terlihat sedang menangis. "Makasih Kak, sudah menemukan jasad Cia," ujar arwah Cia tersebut. "Ini sudah tugas kami, Dek. Kalau boleh tahu kenapa kamu bisa seperti ini?" tanya Jihan. Lalu Jihan pun menutup matanya. Tibalah Jihan di tempat yang sama namun berbeda waktu. Ia melihat Cia yang tengah memeluk dan berbicara dengan bonekanya. "Jiji, aku sedih. Mama sudah tidak ada. Sekarang hanya Jiji yang Cia punya. Ayah selalu keluar dan tidak pulang. Cia selalu merasa bosan. Kalau mengajak main Kak Arga terus, kan tidak enak. Kak Arga juga sibuk dengan sekolah," ujar Cia seraya mengelus rambut bonekanya itu. Brak! Tiba-tiba pintu didobrak oleh ayahnya. "Ayah, sialan kau. Pergi sana. Berisik dari tadi, ngoceh aja terus." Racau ayahnya Cia tak jelas, karena sedang mabuk setelah meminum minuman keras. "Ayah, ayah kenapa? Ayah gak apa-apa kan? Ayah?" panik Cia. Namun saat hendak Cia menghampiri ayahnya, tiba-tiba ayahnya langsung menodongkan pisau ke arah Cia. "Ayah, ayah kenapa?" Belum sempat gadis itu menghindar, pisau tajam itu langsung menancap tepat ke perutnya hingga tembus. Darah terus keluar dari perutnya. "Ayah, ayah jahat," lirih Cia dengan napas yang tercekat. Ayah Cia yang mendengar itu malah semakin geram, lalu memukul gadis itu dengan bertubi-tubi, hingga akhirnya Cia menghembuskan napas terakhirnya. Ayah Cia yang melihat putrinya yang tak berdaya pun kini mulai sadar. "Astaga,
apa yang telah aku lakukan? Cia, Cia. Lalu ayah Cia pun mengambil pisau tersebut dan langsung menancapkan ke perutnya berkali-kali hingga tak bernyawa lagi. Astaga, lirih Jihan setelah melihat kilas balik tersebut. Lalu di mana jasad ayahmu? Tanya Jihan. Lalu Cia menunjuk ke arah bawah kasur. Arga, tolong lihat, pinta Jihan kepada Arga. Tanpa menunggu lama lagi, Arga pun menuruti apa perkataan Jihan. Dibukalah spray yang menutupi bagian bawah kasur. Aw! Arga pun kaget. Kenapa Kak? Ada apa? Tanya Bagas. Ada mayat. Itu benar ayah kamu? Tanya Jihan dan dibalas anggukan oleh arwah Cia. Kak, aku mohon, tolong makamkan jasad kami dengan layak ya, pinta arwah Cia tersebut. Pasti kita akan lakukan. Arga, tolong panggilkan ketua RT di sini. Aku dan Bagas akan mengurus di sini, ujar Jihan dan dibalas anggukan oleh Arga. Di hari berikutnya, semua warga pun kembali setelah melaksanakan proses pemakaman Cia dan ayahnya. Hal tersebut mampu membuat gempar satu desa. Dan setelah pemakaman sepi, kini ketiga manusia yang berpengaruh atas penemuan ini pun melayat di makam keduanya yang berdampingan. Yang tenang ya, semoga kalian ditempatkan di tempat yang layak, ujar Bagas lalu melenggang terlebih dahulu. Semoga kamu tenang ya Cia, kakak akan kangen main sama kamu. Dan Pak Rio semoga tenang ya Pak, kata Arga kemudian. Kini hanyalah Jihan sendiri di sana. Semoga kalian tenang di sana. Makasih sudah memberikan pelajaran hidup yang sangat bermakna bagi kami. Saya pamit dulu ya. Ucapan perpisahan dari Jihan. Angin pun berhembus sangat sejuk. Jihan merasa senang sekaligus bahagia telah berhasil membongkar misteri dan berhasil menyelesaikannya dengan baik. Walau di balik hatinya dia pun merasa teramat sedih. Bagaimana bisa seorang ayah yang merupakan sosok pelindung bagi anak dan istrinya tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Tapi Jihan pun sadar, begitulah cara iblis menyesatkan umat manusia. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan Jihan pun mengingat di kasus yang sebelumnya. Jihan merasa gagal. Ia tak bisa menghentikan perbuatan Arwasena yang hendak membunuh Edgar. Namun saat ini sedikit ia merasa senang karena berhasil mengungkap sebuah misteri hilangnya sosok ayah dan anak yang bernama Cia dengan baik. Tak lepas dari bantuan dan usaha para sahabatnya, Jihan pun bertekad untuk mengungkap kasus-kasus berikutnya. Bagaimanakah perjalanan Jihan kemudian? Sampai bertemu lagi di kisah Mata Batin bagian 3. Nah sahabat, demikianlah cerita kita kali ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sampai bertemu di kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.